أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ibu, bapak, saudara-saudara jamaah Masjid Mujahidin yang dirahmati oleh Allah, syukur alhamdulillah pagi ini kita masih disihatkan oleh Allah dengan dikembalikan roh kita dan diizinkan oleh Allah untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pagi ini merupakan amal ibadah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu, bapak, dan saudara-saudara, pada pagi hari ini masih berbicara tentang sujud, dan kali ini yang ke-8 akan kita sampaikan tentang lafaz, dzikir, dan doa ketika sujud. Zikir dan doa ketika sujud ini memang banyak, paling tidak ada 8 lafaz yang tentu dengan minimal 8 itu mana-mana yang bisa kita amalkan dan mana yang tidak bisa dan apa sebab tidak bisa diamalkan. Yang pertama yang biasa kita baca sebagai doa ketika sujud atau zikir ketika sujud, yaitu subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Ini bacaannya mesti kita harus tahu, yaitu subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Maha suci Engkau ya Allah, ya Allah Tuhan kami, dan dengan pujian kepada Engkau ya Allah aku mohon ampun. Selain zikir dalam sujud ini ada doa ya. Selain zikir, kalau subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma itu zikir, tetapi yang ighfirli itu adalah doa ya. Dari sujud ini selain zikir itu ada doanya. Dan ini yang pertama. Apakah ini yang paling banyak kita baca atau tidak itu nanti. Dan ternyata memang mungkin diantara kita ada yang baca ini, subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Apa alasan yang digunakan sebagai dasar kita membaca doa sujud
Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfir ini, yaitu hadis riwayat Bukhari nomornya 775, Sahih Muslim 746, Nasai 1110, Sunan Abu Dawud 743, Ibnu Majah 879, Musnad Ahmad 23034, dan hadis ini sahih. Bunyi hadis itu adalah an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuksiru ayyakula fi ruku'ihi wa sujudihi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Dari Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya Aisyah menyatakan, berkata, adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam banyak membaca di dalam rukuk dan sujudnya. Maksudnya banyak membaca rukuk dan sujudnya itu bukan berarti ini dibaca berkali-kali. Ya, yuksiru itu artinya banyak dibaca ketika rukuk dan sujud. Ketika rukuk dan sujud Rasulullah baca ini. Banyak itu artinya setiap rukuk, bukan ketika rukuk baca ini banyak-banyak. Ya, ternyata dalam hadis ini dinyatakan hanya yang dibaca adalah subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Maha suci Engkau ya Allah, Tuhan kami, dan dengan memuji kepada Engkau ya Allah, aku mohon ampun. Ampunilah aku, atau aku mohon ampunilah aku. Artinya kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hadis ini sahih. Yang kedua, dan ini yang banyak ya, dibaca, yang banyak dibaca, tapi mungkin diantara kita tidak membacanya, tapi bacaan ini sering dibaca oleh banyak orang, yaitu subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Ya, ini yang dibaca ketika sujud, ya, ketika rukuk dan sujud. Kalau rukuk itu subhana rabbiyal azimi, tapi ini subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. 3 kali dibaca. Apa alasan yang digunakan disyariatkannya membaca ini dalam sujud? Yaitu hadis riwayat Abu Dawud nomornya 752, Ibnu Majah 880, Tirmidzi 242. Bunyi hadis ini adalah an Abdillah bin Mas'ud, dari Abdullah bin Mas'ud, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza raka'a ahadukum fayakul salasa marrat. Apabila salah seorang di antara kamu rukuk, maka hendaklah ia membaca 3 kali. Apa itu? Subhana rabbiyal azimi. Ya, subhana rabbiyal azimi ini dibaca 3 kali ketika rukuk. Wa idza sajada falyakul subhana rabbiyal a'la salasan. Dan apabila sujud, hendaklah ia membaca subhana rabbiyal a'la 3 kali. Ya, 3 kali. Namun perlu diketahui bahwa dalam hadis ini terdapat nama Aun bin Abdullah yang oleh ahli hadis dinyatakan bahwa Aun bin Abdullah ini
mursal, karena tidak pernah ketemu Abdullah bin Mas'ud. Dengan istilah hadis ini munqati, terputus. Memang sampai Nabi, disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi hadis ini terputus pada tabi'in, karena Aun bin Abdullah ini tidak pernah ketemu Abdullah bin Mas'ud. Dengan kata lain, hadis ini dhaif, gitu. Dhaif. Jadi hadis yang menjelaskan tentang membaca doa ketika sujud dengan membaca atau zikir dengan baca subhana rabbiyal a'la salasan, subhana rabbiyal a'la 3 kali, ya, itu hadisnya dhaif. Itu hadisnya dhaif. Ada juga sesungguhnya bisa dibaca juga dalam Sunan Ibnu Majah nomornya 878. Itu juga sama dhaif, sekalipun tidak munqati, tidak terputus, tetapi karena dalam sanad itu ada nama Ibnu Lahia, kemudian hadis ini dhaif. Karena Ibnu Lahia itu dinyatakan oleh Amru bin Falas, Yahya bin Ma'in dhaiful hadis, dhaif hadisnya. Sedang Ahmad bin Hambal mengatakan dha'afahu, ia mendhaifkannya. Artinya nama Ibnu Lahia yaitu Abdullah bin Lahia bin Uqbah, nama panggilannya Abu Abdurrahman Al-Misri Al-Hadrami, itu hadisnya dhaif. Bisa dibaca dalam Tahdhibut Tahdhib juz 4 halaman 449 453. Bunyi hadis itu adalah an Hudzaifah bin Yaman, dari Hudzaifah bin Yaman, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza raka'a, apabila ruku, Nabi membaca subhana rabbiyal azimi salasa marrat. Nabi membaca subhana rabbiyal azimi 3 kali. Kemudian wa idza sajada, dan apabila sujud, qala, ya, Rasulullah membaca subhana rabbiyal a'la salasa marrat, juga membaca subhana rabbiyal a'la 3 kali. 3 kali yang dibaca. Tapi hadis ini juga dhaif. Jadi yang menyatakan bahwa ketika sujud membaca subhana rabbiyal a'la 3 kali itu, mohon maaf, hadisnya dhaif. Yang ketiga, mungkin juga di antara kita ada juga yang membaca, karena ada yang menyatakan bahwa semua ini menjadi alternatif, menjadi pilihan, boleh dibaca. Ya tergantung nanti kesimpulannya bagaimana. Yang ketiga yaitu subuhun qudusun rabbul malaikati warruh. Yang di antara kita mungkin juga baca ya ini. Dan kenapa baca ini? Alasan yang digunakan adalah hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim. Lagi-lagi kita seringkali mendapatkan ilmu bahwa katanya ya hadis Muslim atau Sahih Muslim, Sahih Bukhari itu mesti sahih. Ternyata setelah kita teliti sanadnya ada yang dhaif, itu ada yang dhaif. Termasuk hadis ini. Hadis ini berbunyi an Mutarrib bin Abdullah bin Sikhir, dari Mutarrib bin Abdullah bin Sikhir, anna Aisyah nabba'athu, sesungguhnya Aisyah bercerita kepadanya, kepada Mutarrib bin Abdullah bin Sikhir, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana yaqulu fi ruku'ihi wa sujudi, adalah Rasulullah membaca pada saat rukuk dan sujudnya, yaitu subuhun qudusun rabbul malaikati warruh. Artinya sujud
rukuk dan sujudnya Rasulullah baca kedua-duanya, membaca ini dalam kedua itu. Artinya rukuk dan sujud membaca subuhun qudus rabbul malaikati waruh. Sekalipun hadis ini terdapat dalam Sahih Muslim nomornya 752, Nasai 1122, Abu Dawud 738, Musnad Ahmad itu ada 22934 dan 23489. Tetapi mohon maaf hadisnya dhaif karena ada nama Qatadah ya. Sekalipun dalam hadis ini ada banyak silsilah ya, saya katakan banyak itu ada tiga silsilah karena nama Qatadah, nah, Qatadah bin Di'amah ini oleh Adzabi dinyatakan mudalis, tetapi oleh Ali bin Al-Madini dinyatakan yudhaifuhu, beliau mendoifkannya, dan itu bisa dibaca yang pertama dalam Mizanul I'tidal juz 5 halaman 466 dan Tahdhibut Tahdhib juz 6 halaman 482 486 ya. Dari nama Qatadah itu bisa lihat di sana, bisa kita baca di buku itu. Dan ternyata Qatadah bin Di'amah ini oleh ahli hadis dinyatakan dhaif. Oleh karena itu maka hadis yang menceritakan tentang bacaan rukuk dan sujud yaitu subuhun qudus rabbul malaikati waruh itu juga dhaif. Dalam hadis ini ada 3 silsilah, tapi dalam 3 silsilah itu semuanya ada nama Qatadah bin Di'amah, dan oleh karena itu maka hadisnya dhaif. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat ini jarang dibaca karena hanya sekali. Yang dibaca memang Subhana Rabbiyal A'la 3 kali, tapi ini ada juga bacaan hanya Subhana Rabbiyal A'la. Jadi hanya Subhana Rabbiyal A'la. Dan itu juga pernah kita dengar, dan mungkin juga ada di antara kita yang baca. Dan itu bisa kita baca tidak hanya satu kitab, bisa kita baca dalam Sunan Abu Dawud nomornya 737, Tirmidzi 243, Sunan An-Nasai 1036 dan 1121, Musnad Ahmad 22156 dan 22254, Ad-Darimi 1273. Hadis ini berbunyi an Hudzaifah, dari Hudzaifah annahu shalla ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hudzaifah ini sholat bersama Nabi, artinya berjamaah bersama Nabi. Fakana yaqulu fi ruku'i, ternyata Rasulullah membaca dalam rukuknya yaitu Subhana Rabbiyal Azimi, wa fi sujudi Subhana Rabbiyal A'la, dan di dalam sujudnya membaca Subhana Rabbiyal A'la. Wa ma marra bi ayati rahmatin illa waqafa intaha, dan Rasulullah tidak meneruskan bacaannya ketika sampai pada ayat rahmat, kecuali Rasulullah berhenti pada ayat itu. Fasa'ala, kemudian Rasulullah memohon rahmat, wala bi ayati azabin, dan juga ketika membaca ayat azab, ayat siksa ya, Rasulullah berhenti, tidak meneruskan bacaannya. Kemudian Rasulullah berhenti mohon perlindungan kepada Allah. Yang ini juga ada yang praktekkan ya, ada yang praktekkan. Tapi praktek yang kita saksikan itu, yang kita seringkali mendengar itu hanya waladhdallin. Itu biasanya kemudian di antara kita ada yang baca Rabbighfirli wali walidayya amin. Itu mengambil hadis ini bahwa kalau
sampai pada ayat-ayat tertentu termasuk ayat rahmat, ayat azab itu mohon rahmat, mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi hadis ini dhaif ya. Jadi hadis yang menjelaskan bahwa ketika Rasulullah sujud membaca subhana rabbiyal a'la sekali, itu hadisnya dhaif. Yang pertama tadi bisa dibaca di Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Musnad Ahmad dan Ad-Darimi. Yang kedua bisa juga dibaca An-Nasai 1647 sama, yaitu ketika Rasulullah sujud membaca subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Dan di dalam hadis ini malah justru ada sanad bernama An-Nadhr bin Muhammad Al-Marwazi dan Al-Ala bin Musayyab. Kedua-duanya ini oleh ahli hadis dinyatakan dhaif ya. Dan oleh karena itu maka hadis yang terdapat dalam Nasai 1647 ini hadisnya dhaif, yang menjelaskan tentang Rasulullah membaca subhana rabbiyal a'la ketika sujud. Yang kelima ini agak panjang dan rasanya juga diantara kita tidak yang baca ya, tidak ada yang baca, yaitu Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa sakka sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin. Ini tidak ada yang baca. Sekalipun sesungguhnya kalimat ini terdapat dalam hadis tentang doa iftitah, yang doa itu seringkali juga dibaca, yang semestinya kalau dalam sujudnya membaca Allahumma laka sajadtu, atau sebaliknya kalau dalam doa iftitahnya membaca wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan wa ma ana minal musyrikin inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin Allahumma antal maliku la ilaha illa anta rabbi wa ana abduka zalamtu nafsi wa taraftu bi dzambi faghfirli dzunubi jami'a innahu la yaghfiru dzunuba illa anta wahdini li ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa anta labbaika wa sa'daika wal khairu kulluhu fi yadaika wa sarru laisa ilaika ana bika wa ilaika tabarakta wa ta'alaita astaghfiruka wa atubu ilaik. Doa itu ini panjang, tetapi seringkali ada yang membaca wajahtu, tetapi seringkali juga ditambah dengan hadis lain, yaitu Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, ditambah dengan ini wajahtu, tetapi tidak diselesaikan. Jadi dua hadis dijadikan satu, tetapi tidak diselesaikan, hanya dibaca pada kalimat wa ana minal muslimin, yang semestinya kalau membaca iftitah itu sampai kepada astaghfiruka wa atubu ilaik. Artinya kalau kita dalam doa iftitahnya baca wajjahtu wajhiya, mestinya dalam sujudnya itu membaca Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa sakka sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin. Ya. Ini kan karena ini dalam satu paket hadis ya. Begitu juga sesungguhnya kalau ruku itu juga membaca Allahumma laka raka'tu wa bika amantu walaka aslamtu khosa alaka sam'i wa basari wa mukhi wa admi wa asobi.
Itu yang semestinya dibaca ketika ruku. Tapi rasanya kita ini banyak yang gaduh-gaduh, ya tidak konsisten. Itu kita. Artinya bahwa karena ini dalam satu hadis ini doanya panjang-panjang, kemudian sebagian diambil tapi sebagian yang lain ditinggalkan, ya. Dan hadis ini terdapat dalam Sahih Muslim, Sunan Nasai, Tirmidzi, Abu Dawud, Musnad Ahmad, Sunan Ad-Darimi, dan hadisnya hasan. Hasan itu artinya derajatnya di bawah Sahih. Kenapa hasan? Karena ada tiga nama dalam hadis ini. Yang pertama adalah ada nama Muhammad bin Abi Bakar. Kata Abu Hatim, Sholihul Hadis. Itu bisa dibaca di Al-Jarh wa Ta'dil, Tahdzibu Tahdzib. Al-Jarh wa Ta'dil itu dalam juz 7 halaman 213, Tahdzibu Tahdzib itu halaman 96, juz 9 halaman 68 69. Begitu juga ada nama Yusuf, ya. Yusuf itu terkenal dengan nama Al-Majisun bin Abi Salamah. Kata Abu Hatim juga Syekhun. Kalau ada yang menyebut Syekhun itu hasan sanadnya, Syekh, ya, Syekh. Jadi sebutan Syekh itu hasan, tidak sampai derajat Sahih. Dan itu bisa dibaca di Tahdzibu Tahdzib juz 9 halaman 68 69. Ada nama Abu Nadhr Al-Baghdadi. Kata An-Nasai la ba'sa bihi. Bisa dibaca di Tahdzibu Tahdzib juz 9 halaman 2122. Artinya bahwa hadis ini hasan, ya, hadis ini hasan. Dalam hadis ini ada 3 silsilah, tapi semuanya hasan. Yang keenam ada bacaan Allahumma fili dzambi kullahu dikkahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Ini kita nggak pernah baca, tapi perlu kita tahu, ya, kita perlu tahu. Karena seringkali di antara kita itu kok aneh ya, ada bacaan baru gitu yang dikenalkan, ya, itu kemudian kita amalkan saja tanpa kita tahu apakah itu sesungguhnya bisa tidak dibaca, ya. Ini bisa kita baca dalam Sahih Muslim juga dan Abu Dawud. Nomornya Muslim itu 745, Abu Dawud 744. Bunyi hadis itu adalah An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi sujudi, ya. Rasulullah membaca di dalam sujudnya, yang dibaca adalah Allahumma ghfirli dzambi kullahu dikkahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Tapi maaf, hadis ini dhaif karena ada nama Yahya bin Ayyub. Yahya bin Ayyub itu kata Ibnu Hambal sayul khifdi, jelek hafalannya. Abu Hatim mengatakan layuh taju, tidak bisa digunakan sebagai hujjah. Nasai menyatakan laisa bil biqawiyyin, tidak kuat hadisnya. Ibnu Sa'ad menyatakan mungkar hadis, diingkari hadisnya. Yahya bin Ma'in mengatakan layuh tajubi, tidak bisa digunakan sebagai hujjah. Dan artinya banyak ahli hadis yang menyatakan bahwa nama Yahya bin Ayyub itu dhaif. Dan itu bisa dibaca dalam 3 kitab, yaitu Tahdzibu Tahdzib juz 9 halaman 205 206, Mizanul I'tidal juz 7 halaman 160, Al-Jarh wa Ta'dil juz 9 halaman 127 128. Artinya hatinya dhaif, ya, dhaif. Yang ketujuh yaitu membaca tasbih 10 kali. Ya, ada yang mengamalkan dia, mungkin di antara, tapi rasanya juga tidak ada. Kita ini seringkali yang panjang sedikit itu sudah enggak dibaca itu. Sekalipun sungguhnya ada juga dalilnya. Dan itu bisa kita baca dalam Nasai, Abu Dawud, Musnad Ahmad.
An Wahab bin Manus, dari Wahab bin Manus qala Sami itu Sa'id bin Jubair, saya mendengar Sa'id bin Jubair qala berkata, Sami itu Anas bin Malik, saya mendengar Anas bin Malik yaqulu berkata, ma ra'aitu ahadan asbaha salatan bi salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min hadzal fata, yakni Umar bin Abdul Aziz. Tidak pernah saya melihat seseorang yang menyerupai salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, dengan orang ini. Maksudnya orang ini, pemuda ini adalah pemuda yang sesungguhnya salatnya menyerupai Nabi, kata Anas bin Malik. Siapa itu? Yaitu Umar bin Abdul Aziz. Nah, Umar bin Abdul Aziz, jadi bukan Nabi, yang baca adalah Umar bin Abdul Aziz. Nah, Umar bin Abdul Aziz ini sesungguhnya hanya panjang saja ya. Itu diperkirakan begini, kata Anas, fakhazarna fi ruku'ihi asra tasbihat wa fi sujudi asra tasbihat. Saya perkirakan, artinya karena panjangnya Umar bin Abdul Aziz, atau saking lamanya ya Umar bin Abdul Aziz ketika rukuk dan sujud ini, maka Anas bin Malik memperkirakan kira-kira Umar bin Abdul Aziz itu membaca tasbih itu sebanyak 10 kali. Jadi ini kira-kira, itu pun bukan Nabi ya, itu pun bukan Nabi. Tetapi ada yang mengatakan begini juga, lupa kan, yang penting ada hadis ya monggo silakan. Saya hanya menyampaikan hadis ini terdapat dalam Nasai 1123, Abu Dawud 754, Musnad Ahmad 12200. Dan hadis ini terdapat sanad bernama Wahab bin Manus. Wahab bin Manus ini, kata Ibnul Qattan menyatakan majhulul hal, keadaannya tidak diketahui siapa dia ya, ilmunya bagaimana tidak diketahui, kata Ibnu Qattan. Dengan kata lain, tidak diketahui banyak ahli hadis, dan oleh karena itu maka hadis ini dhaif ya, hadis ini dhaif. Yang terakhir, dan ini yang mungkin diantara kita ada juga yang membaca, yaitu subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi salasan. Membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi 3 kali. Tadi yang di depan kan subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Tapi ini ditambahi dengan wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, dan dibaca 3 kali ya, dibaca 3 kali. Dan itu bisa kita baca dalam Sunan Abu Dawud 736, Ibnu Majah 877. Bunyi hadis itu adalah saya baca sebagian saja dalam hadis ini. Itu fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza raka'a qala subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi salasan. Ketika rukuk Rasul baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi 3 kali. Wa idza sajada, dan apabila sujud qala subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi salasan, juga membaca subhana rabbiyal a'la 3 wa bihamdihi, mohon maaf, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi salasan 3 kali. Dan ini yang umum yang dibaca. Tapi mohon maaf, hadis ini yang pertama ada nama Musa bin Ayyub, sanadnya ada nama Musa bin Ayyub. Musa bin Ayyub ini oleh Al-Ukaili dinyatakan zakarahu fi du'afa, ia menyebutkannya nama ini pada hadis-hadis dhaif atau kelompok hadis-hadis dhaif. Yahya bin Ma'in mengatakan mungkarul hadis, diingkari hadisnya. Dan itu bisa dibaca di dalam Tahdhibut Tahdhib juz 8 halaman 389 390. Selain itu dalam sanad ini ada
ada nama yang tidak disebut, hanya menggunakan amihi, pamannya. Pamannya itu siapa? Paman daripada Abu Salamah atau Musa bin Ayyub ini. Tidak disebutkan namanya. Karena tidak disebut namanya, maka namanya ismun mubham. Tidak jelas namanya, siapa dia. Yang kedua ada rojulun, ada rojulin, rojul, laki-laki siapa? Juga tidak disebutkan namanya. Dan oleh karena itu maka di samping hadis ini ya dhaif, yang dhaif itu pada silsilah sanad yang pertama dan kedua. Untuk yang ketiga sanadnya ada nama mufham, di samping ada nama Musa bin Ayyub. Jadi hadis ini dhaif. Jadi hadis yang menjelaskan tentang bacaan subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi 3 kali itu hadisnya dhaif. Nah, oleh karena itu maka dapat disimpulkan bahwa memang ada 8 lafaz atau kalimat yang bisa kita baca dalam hadis tentang bacaan ketika sujud. Tetapi dari 8 ini satu yang sahih, satu hasan, yang lain dhaif. Ya, yang lain dhaif. Itu pun kalau kita kembali kepada cara bagaimana kalau ada 2-3 dalil yang bertentangan, bagaimana cara mengambil kesimpulannya? Ya, dari banyak ahli menyatakan bahwa jika terjadi ada 2-3 dalil yang bertentangan, maka ditempuh 4 jalan. Jalan yang pertama, kalau bisa dilakukan yang pertama, yaitu al-jam'u, kompromi. Bisa enggak ini dikompromikan? Ternyata nggak bisa, karena antar satu dengan yang lain berbeda. Apalagi yang sahih itu hanya satu, yang hasan. Mungkin kalau yang sahih dan hasan bisa dikompromikan kalau bisa. Kalau nggak bisa, nggak mungkin. Nah, karena ini tidak bisa dikompromikan, karena yang sahih itu adalah subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli, sedang yang hasan itu adalah Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhilladzi khalaqa wa sawwara wa saqa sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin. Berbeda lafadznya, maka ini tidak bisa dikompromi. Bisa-bisanya ditarjih. Itulah langkah yang kedua, ditarjih. Ya, karena yang lain dhaif, yang bisa ditarjih hanya 2, yaitu yang sahih dan yang hasan. Dan karena tarjih itu adalah mengambil yang paling kuat, maka yang paling kuat yang bisa diamalkan adalah subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli ketika kita sujud. Ya, di luar sujud sholat lail. Sekali lagi saya katakan di luar sujud sholat lail, karena sujud sholat lail itu bacaannya berbeda. Nah, karena yang kita bicarakan ini bukan sholat lail. Ketika nanti kita bicara sholat lail akan kita sampaikan, yang kita bicarakan adalah dalam sholat maktubah, sholat wajib, dan sholat sunnah di luar sholat lail. Maka yang kita baca ketika sujud dalam sholat itu adalah subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Sekalipun begitu, kalau memang ada yang menyatakan, Pak, kan yang penting ada dalilnya, ya monggo silakan. Tetapi kalau kita telusuri ilmunya seperti itu, dan oleh karena itu maka yang paling bisa diamalkan adalah hanya ya subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli, yang kita baca ketika kita sujud. Itulah barangkali yang dapat kita sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan manfaat, artinya bahwa kita dapatkan ilmu tentang lafaz mana yang kita baca ketika sujud, dan ternyata kita simpulkan yang kita baca adalah subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Itulah barangkali yang dapat saya sampaikan, dan akhirnya mari kita tutup dengan baca hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.